طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga nikmat-nikmatnya. Sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk beristifadah kepada tulisan kepada Syekh Ahmad Syakir, nah, atas apa yang telah beliau torehkan di dalam risalah yang akan kita baca ini, yaitu risalah yang berjudul Wasaya al-Abadil Abna. Itu sebuah wasiat seorang ayah, di mana ini merupakan kedudukan yang luar biasa. Dianalogikan oleh beliau sebagaimana mestinya seorang ustaz yang memberikan wasiat kepada muridnya. Naam, maka disamakanlah kedudukan seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anaknya. Wasayal abalil abna. Dan tentunya juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita bisa mengikuti dan juga teranggap sebagai apa? Umat beliau. Dan kita pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu kita masuk pada pelajaran yang ke-17, Ad-Darsu As-Sabi'a Asyara. Ad-Darsu As-Sabi'a Asyara. Kita akan lanjut ke pelajaran 17. Di mana di dalam pelajaran ini kita akan mendapatkan faedah terkait tentang taubat dan juga khauf, rasa takut, dan juga roja, rasa harap, ma'asyukur, disertai dengan rasa syukur, itu semua. Dan inilah sifat-sifat dan karakter seorang mukmin yang sungguh luar biasa kuat keimanannya di dalam dirinya. Dan memang sifat dan karakter ini harus ada dan mengakar menjadi jati diri yang sungguh luar biasa, harus ada di dalam dirinya. Maka di sini penulis, yaitu Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala, seperti biasa berkata di setiap awal paragraf dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku, al-ismatu minadz-dzunubi wal khataya laysat illa lil anbiya. Masya Allah. Al-ismah, berhindar, maksudnya apa? Menghindari diri minadz-dzunub, dari perbuatan dosa, wal khataya, dan kesalahan. Ya laysat illa lil anbiya. Nah, kecuali bagi para nabi. Kenapa demikian? Kenapa nasihat ini harus selalu kita dapatkan? Yaitu nasihat untuk menghindari dosa, nasihat untuk menghindari kesalahan. Karena beliau berikan di sini apa? Lil anbiya alaihimus salatu wassalam, karena tentunya terkecuali para nabi. Mereka semua itu maksum, terjaga. Akan tetapi kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan dan juga perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'ina at-tawwabun," kata Nabi kita Rasulullah SAW. Setiap anak cucu Adam, ya, semuanya terjatuh di dalam kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un.
Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan atau berbuat salah, dialah mereka yang at-tawwabun, yang senantiasa terus bertaubat, ingin menjadi baik setiap harinya. Ada progres yang dia lakukan untuk selalu mengevaluasi hal-hal apa yang telah berlalu di dalam dirinya, ya, di dalam berkehidupannya. Nah, ya. Berikutnya di sini maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Syakir rahimahullah taala selaku penulis, fa idza qaddara 'alaika al-wuqu'u fi khati'atin minal khataya. Nah, maka apabila qaddara ditakdirkan 'alaika atasmu, ya, al-wuqu' terjatuhnya engkau fi khati'atin dalam satu kesalahan minal khataya dari kesalahan-kesalahan yang ada, maka nasihat beliau, fabadir, badir, bersegeralah bitaubah, untuk bertaubat ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, kata Allah. Tiada lain Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar segera dan senantiasa untuk terus apa? Memperbaharui keimanan dengan cara apa? Terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup sampai di situ, melainkan Allah tegaskan masih dalam satu rangkaian ayat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, bertobat dengan taubat apa? Taubatan nasuha. Di ayat demikian, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, dan seterusnya. Nah, wastaghfir rabbaka innahu kana ghaffara, kata penulis. Dan setelah engkau bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, yaitu apa? Bertekad tidak lagi ingin mengulangi kesalahan tersebut dan menjauhi segala wasilah-wasilah yang bisa menghantarkan untuk melakukan kesalahan tadi. Menjauhi wasilahnya. Karena kalau menjauhi kesalahan saja itu belumlah cukup. Tapi wasilahnya pun juga harus kita jauhi. Kita sering terjatuh dalam perkara yang haram karena lingkungan pertemanan, karena lingkup lini kehidupan yang kita pilih. Maka itu menjadi wasilah kepada keburukan tersebut. Dan jikalau kita ingin terhindar dari keburukan tersebut, maka kita tinggalkanlah wasilah tersebut. Kita tinggalkan kelompok pertemanan yang membawa ke dalam jurang kebinasaan, membawa diri kita terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauhi lingkup lini kehidupan tersebut. Nah, kita beralih kepada lini lingkup kehidupan yang auranya positif, yang bisa membangkitkan suasana iman kita, yang bisa membangkitkan kedewasaan berpikir kita dalam ranah agama, ya. Tidak lagi terbelenggu dengan yang namanya virus-virus kejahilan di dalam diri kita, sehingga kedua mata kita bisa terbuka dengan yang namanya ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu agama, ya, sehingga menjadikan diri kita orang yang giat dalam belajar dan tentunya beramal saleh. Di paragraf kedua, ya bunayya, at-taubatu minadz-dzambi, ya bertobat dari dosa, laisat mujarrada kalimatin, itu bukanlah sekedar kata, takuluha yang engkau mengucapkannya, bilisanika dengan lisanmu, walakin at-taubata, akan tetapi taubat alal haqiqah, secara hakiki, yaitu apa? I'tirafuka baina yaday maulak, yaitu pengakuanmu baina yaday maulak. Ini terjemahnya apa? Di hadapan Rabbmu, ya.
Yang dinamakan taubat secara hakiki itu adalah engkau mengakui di hadapan Tuhanmu, di hadapan Rabbmu, yaitu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersimpuh bersujud di hadapannya. Layaknya seorang hamba yang tidak memiliki daya dan upaya apapun. Nah, ya, bil khati'ah, dengan jujur dan tidak malu mengakui kesalahan yang telah diperbuat dalam kehidupan. Allati waqa'at minka, yang kesalahan tersebut jatuh dari dirimu. Dan taubat dikatakan taubat hakiki, ya, di mana i'tirafuka, pengakuanmu, bi annaka, bahwasannya dirimu seorang muznib, yaitu orang yang berdosa. Mustahiqqun lil 'uqubati allati qaddaraha Allah li hadzal dzambi. Masyaallah. Ya, dan mustahiqqun, tatkala engkau mengakui dirimu adalah seorang pendosa yang pernah melakukan dosa dalam kehidupan, maka mustahiqqun, dirimu itu berhak untuk mendapatkan hukuman allati qaddarahallahu li hadza dzambi, yang mana Allah telah mentakdirkan hukuman tersebut kepada dosa yang telah engkau perbuat. Maka wa antash'ura bil huzni wan nadami, dan tentunya hendaklah engkau itu merasa huzn, merasa sedih ketika mengetahui dampaknya itu seperti itu. Tatkala orang melakukan perbuatan dosa, maka dia harus berani mengakui dosa tersebut, dan dia juga harus berani untuk memikul hukuman yang akan diberikan, ya, tatkala sudah melakukan dosa tersebut. Maka haruslah senantiasa diri kita merasa sedih disertai an-nadam, penyesalan, ala ma farata minka, ala ma farata minka, ya. Wa an tu'ahidallaha. Nah, ini beristighfar, meminta ampun kepada Allah, ya, berupaya tu'ahid, ala, atas, alla ta'uda limithli, engkau bertekad untuk lagi tidak kembali, limithlihi, kepada hal dosa yang serupa abadan, selama-lamanya. Haruslah kita bertekad agar kita tidak kembali kepada perkara tersebut. Thumma batahil ila Allah ayasfaha anka fima salafa fa in syaa afa anka wa in syaa aqabaka. Ini luar biasa. Ya, berserah diri dan tentunya berharap kepada Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya ampunan terhadap dosa yang telah engkau lakukan. Ya, jikalau Allah menghendaki, tentu Allah akan menghendaki. Yaitu apa? Menghendaki untuk mengampunimu. Maka tetapi jikalau Allah menghendaki untuk tidak mengampunimu, maka tentu Allah akan menyiksamu. Di sini intinya apa? Kita terus berupaya berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mau mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Kita beristighfar. Hadhihi ya bunayya, inilah wahai anakku. Inilah tata cara taubat dan istighfar. Hakikatut taubah wal istighfar, kata beliau. Hakikat dari taubat dan juga memohon ampun kepada Allah. Alla taqula bilisanik. Ya, ya, la an taqula bilisanik. Tidak hanya engkau mengucapkan dengan lisanmu, tubtu ilallah, saya telah bertobat kepada Allah. Wa anta musirrun ala mukhalafati maulak. Ya, tetapi dirimu masih aja selalu melakukan
kesalahan yang sama, melakukan maksiat ini dan itu. Nah, ya, ketahuilah di sini yang paling penting dan sungguh luar biasa fawaidnya beliau berikan. Inna taubata bil lisan biduni nadamin wala iqla'in anil dzambi khati'atun ukhra tastahiqqu 'alaiha al-'uqubah. Allah. Ini sungguh luar biasa pernyataan beliau. Ya. Nah, sesungguhnya taubat dengan lisan tanpa adanya penyesalan, ya, dan tanpa juga ikhla, ya. Nah, yaitu apa? Berpindah, ikhla itu berangkat, berpindah dari apa? Ya, dosa, kesalahan yang lain. Nah, maksudnya apa? Malah berpindah ke kesalahan yang lain. Nah, bukan untuk meninggalkan kesalahan tersebut. Maka tentunya berhak atasnya untuk dihukum. Ya bunayya, unzur ila nafsika ma'abika wa ustadzika idza amaraka bil muwadhabah ala dars. Wahai anakku, perhatikanlah dirimu bersama ayahmu dan juga ustadzmu, gurumu. Nah, ya. Maksudnya di sini apa? Ambillah pelajaran dari dirimu sendiri. Jika orang tua dan gurumu itu apa? Amaroka, memerintahkanmu bil muwadhabah, untuk belajar dengan tekun, ya, ala dars. Fa'amalta wa arada uqubataka. Nah, ya, tetapi engkau malah mengabaikannya. Dan ketika orang tua serta gurumu hendak memberimu hukuman, wa arada uqubataka fakulta, engkau pun mengatakan apa? Ini taib. Sungguhnya aku adalah orang yang bertaubat, aku telah bertaubat, aku telah insyaf, nah, aku telah hijrah. Nah, hijrah itu sebetulnya kan istilah lain untuk taubat, ya. Nah, seharusnya hijrah itu, ya, dia keluar dari perbuatan maksiat dan dosa, bukan berpindah kepada perkara yang lain, maksiat yang lain. Nah, ini kebanyakan malah pindah dia. Nah, pindah ke kesalahan yang lain. Ya, dia berpindah ke kesalahan lain, meninggalkan kesalahan yang lama. Nah, ya, malah banyak mempelajari kajian-kajian asmara. Nah, bukan kajian-kajian untuk mempertebal keimanan. Ya, seperti tauhid, pengajian akidah. Nah, kajian-kajian yang bisa memberantas kejahilan yang ada dalam dirinya terkait pemahaman fikih. Maka dia seharusnya mengikuti kajian-kajian fikih. Tapi tidak, ya, terkesima dengan dai-dai yang menyuarakan asmara dan semisalnya. Allah musta'an. Hal tasihu taubataka. Hal tasihu taubatuka wa anta lahin an durusika. Alaysat hadhihi taubah min al-akadhibi allati tastahiqqu 'alayha uqubatan ukhra. Ya. Apakah taubatmu dapat diterima oleh orang tuamu dan gurumu
sedangkan engkau masih saja malas untuk belajar. Apakah ini bukan merupakan taubat yang pantas untuk mendapatkan sanksi 2 kali lipat? Allah, sungguh luar biasa. Ya bunaya. Nah, ini nasihat yang kedua, ya, dari perkara taubat, yaitu senantiasa adanya khauf di dalam diri kita, dan kita pun selalu mengedepankan rasa ini, takut, ya, menghadirkan sifat ihsan, ya, menghadirkan sifat ihsan. Al-khawfu minallahi yahulu bainal mar'i wa dhanbihi faman ishtadda khawfuhu min rabbihi faqallama yaqtarifu khati'atan minal khataya fakhafillaha ya bunayya khawfan yahul bainaka wa baina mukhalafati amrih. Wahai anakku, takut kepada Allah di sini maksudnya apa? Takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah takut kepada siksanya Allah itu sebagai apa? Dinding pemisah antara dirimu dengan perbuatan dosa. Siapa saja yang sangat memiliki rasa takut itu sangat kepada Allah, maka sedikit kali kemungkinan dia melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Karena dia yakin bahwa segala perbuatan tentu akan dilihat dan tentunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tayas min rauhillah idza faradat minka khati'atun wa batahil ila Allah fi sirrika wa jahrika was'alhu al-afwa wal maghfirata inna rabbaka ghafurur rahim. Ya, karena tentunya dia yakin segala perbuatan tentu akan dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka jikalau dia melakukan suatu kesalahan, maka bersegera dia untuk apa namanya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dalam kesendiriannya ataupun di dalam keramaiannya bersama orang-orang lain. Was'alahu, maka mintalah al-afwa, permohonan maaf, wal maghfirata, mintalah ampunan, ya, kepada Allah. Inna rabbaka ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ya bunayya, ini luar biasa. Wahai anakku, ya, idza asabatka musibatun, jikalau dirimu itu ditimpa musibah, fi nafsika, baik pada dirimu, au malika, atau pada hartamu, au fi azizin indaka, ya, ataupun menimpa sesuatu yang kau anggap berharga. Apa nasihat beliau di sini? Fasbir, maka bersabarlah. Wahtasib ajraka indallah. Masya Allah. Ya, bersabar, mintalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketabahan dan kesabaran tatkala menghadapinya, menghadapi musibah dan cobaan tersebut. Wasta'inu bis sabri was salah.
kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan juga salat, ya. Ya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sebagaimana Allah berfirman kan? Di surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk benar taubatnya, benar mintanya dia kepada Allah. Maka dia tentu akan khusyuk dia tatkala memohon ampun kepada Allah, tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya rasa khauf, ya. Dan tentunya juga rasa roja yang harus dikedepankan, roja yaitu rasa harap. Itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena di sini dikatakan kan wala tayas min rauhillah idza faratat minka khati'at. Jangan berputus asa tayas min rauhillah, dari rahmat Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha mampu untuk mengampuni dosa seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim. Karena dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Di ayat 53 surah Az-Zumar ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah merupakan maha pengampun, maha penyayang dengan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ya. Maka di sini wahtasib ajroka indallah tatkala tertimpa musibah. Sabar, ya. Dan berharaplah pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengharapkan rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ya. Wa qabil. Nah, ini terima, qabil, terima apa adanya. Apa yang harus kita terima? Qada Allah, ketentuan Allah. Karena semuanya ini sudah berjalan sesuai dengan takdir Allah. Yang namanya rezeki tidak akan tertukar. Sesuatu yang hilang dari kita, kita memohon kepada Allah agar apa? Digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Wa qadarahu birridha. Ya, bersyukur kepada Rabbmu. Ya, terimalah dengan ridho dan qada dan qadarnya. Bersyukur kepada Rabbmu atas kelembutan dan kebaikan yang Allah telah curahkan kepadamu di sini. Washkur maulaka ala lutfihi bika wa ihsanihi ilaika, ya. Berterima kasih kepada Allah, ya, atas kelembutannya kepadamu, wa ihsanihi, dan juga kebaikan Allah ilaika kepadamu. Nah, kan Allah sendiri sudah tegaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Ya, jikalau kalian ini bersyukur, ya, maka kami akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jikalau engkau kufur terhadap nikmat, tidak bersyukur, Allah katakan apa? Inna adzabi syadid. Sesungguhnya azabku ini sungguh teramat-amat pedih. Ya. إذ لم يضاعف المصيبة عليك واسأله اللطف في القضاء والقدر وقل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. Masya Allah. Ya, agar musibah yang menimpa dirimu ini tidak dapat digandakan, maka mohonlah kehalusan qada dan ketentuannya Allah, serta ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku tidak bermohon kepadamu akan tertolaknya qada tersebut, tetapi aku mohon kepadamu, ya, akan kasih sayangmu dalam menghadapi musibah yang kuhadapi. Masya Allah. Ya. Ini doa dari seorang hamba yang beriman. Masya Allah. Ya bunayya, wahai anakku. Lawit tola'ata alal ghaibi. Apabila engkau kehilangan sesuatu barang. Lakhtarta sun'allahi bika. Tentu jalan keluarnya. Engkau akan menggunakan barang yang lain yang ada. Naam ya. Fama min musibatin. Ya. Tidaklah musibah itu engkau rasakan sangat berat. Illa, kecuali wa indallahi a'zamu minha. Di sisi Allah tentu ada yang lebih besar darinya. Fala tunazi'il aqdara wa la ta'ridu ala maulak. Ya, karena itu janganlah engkau mengkufuri musibah yang menimpa dirimu, menjadi penghalang untuk beribadah kepada Rabbmu. Nah, ini kebanyakan di antara kita, tatkala Allah memberikan musibah kepadanya, kemudian orang tersebut menjadikan musibah itu sebagai tembok menghalang antara dirinya dengan Allah sehingga dia tidak lagi nafsu untuk beribadah. Ini sungguh keliru, ya. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menasihati dan memberikan perintah agar selalu meminta pertolongan ini dengan kesabaran dan juga salat. Ya. Innallaha ma'as sabirin, Allah tegaskan sekali lagi. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nah, di sini fa innahul fa'alu, ini sighah mubalaghah, masya Allah. Fa innahul fa'alu lima yurid wala radda liqada'ihi wala mu'akkiba li hukmihi yaf'alu ma yasha'u wa huwal hakimul khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah merupakan zat yang maha berkehendak, al-fa'al. Tiada satupun makhluk yang bisa menolak takdirnya. Dan Allah adalah zat yang maha bijaksana. Ya, al-khabir, yang senantiasa mengawasi para hambanya. Yang senantiasa mengawasi para makhluk-makhluknya. Karena Allah adalah sang khalik, sang pencipta. Yang bertanggung jawab untuk mengatur. Maka Allah senantiasa mengawasi itu semua. Ya. Maka kedepankanlah 3 rukun ibadah di dalam diri kita, yaitu roja, khauf, dan satu lagi adalah mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Jangan mengedepankan salah satunya dan meninggalkan salah satunya, tapi kedepankanlah ketiga-tiganya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, al-qalbu, hati ini di dalam perjalanan menuju siapa? Ilallah, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimanzilati ta'ir, seperti kedudukannya burung. Ya, fal mahabbah itu ra'suh. Ya, maka cinta itu merupakan apa? Kepalanya. Wal khaufu war raja, dan khauf dan raja yaitu rasa harap dan rasa takut. Naam, janahahu, ini adalah kedua sayapnya.
Ini luar biasa. Masya Allah. Tatkala kita telah mengedepankan ketiga perkara ini dalam peribadahan kita, yang letaknya di hati kita, rasa raja, rasa khauf, dan juga mahabbah, maka insya Allah kekhusyuan selalu akan kita dapati ya di dalam peribadahan kita, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh, seperti interaksi dan komunikasi sesama kita, aktivitas kehidupan kita, kita bisa jadikan itu sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat lillahi taala untuk mendapatkan ridho pahala dari Allah. Ya, mungkin ini yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada esok hari ya, pelajaran yang ke-18. Nah, pekan depan 2 pelajaran terakhir sekaligus khataman pekan depan ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma innana Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma innana na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.